Pernyataannya dianggap berbau rasis. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani dihujat fans timnas Indonesia. Begitu antusiasnya fans Garuda tatap laga kontra Bahrain, 78.000 tiket bisa ludes dalam sekejap. Tak percaya dengan kegilaan fans timnas Indonesia, Alex Pastor mengaku terkejut saat pertama kali ada di tanah air. Jelang gabung skuad Garuda, Dean James ungkap mimpi besar dalam karir sepak bolanya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani menjadi sorotan publik tanah air setelah dirinya melontarkan kalimat berbau rasis kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ya, hal itu diungkapkan Dhani saat rapat dengar pendapat bersama Kemenpora dan PSSI di gedung DPR RI Rabu kemarin. Rapat dengar pendapat itu merupakan permohonan naturalisasi 3 pemain, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Awalnya, pendiri band Dewa 19 itu menyampaikan dukungan penuh untuk program naturalisasi yang digencarkan PSSI. Dhani menyebut jika program naturalisasi yang dilakukan selama ini bagian dari memajukan sepak bola tanah air. Namun, Ahmad Dhani kemudian menyinggung soal PSSI agar mengurangi pemain dengan ras bule. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak, nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Sontak saja, pernyataan itu membuat gaduh di media sosial. Bahkan, salah satu akun bola terbesar di tanah air, yakni pengamat sepak bola, sampai menyoroti pernyataan tersebut. Dalam kolom komentar unggahan pengamat sepak bola, tak sedikit yang menyebut pernyataan pria asal Surabaya itu berbau rasis. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI menyetujui memberikan rekomendasi naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Langkah ini kemudian akan dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR RI, lalu menunggu surat keputusan Presiden hingga pengambilan sumpah sebagai WNI. Dalam menatap laga kandang skuad Garuda di GBK, antusiasme fans timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa. Apalagi laga yang akan dihadapi JIJ dan kolega merupakan laga kontra Bahrain yang dianggap fans Garuda sebagai musuh utama di grup ini. Kontroversi yang dibuat Bahrain di pertemuan pertama semakin membakar semangat fans timnas Indonesia untuk memadati stadion GBK. Maka tak heran jika tiket pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain ludes terjual dalam sekejap saja sejak tiket tersebut dijual secara resmi. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Dari semua laga yang akan dilakoni pasukan Garuda, laga versus Bahrain ini merupakan laga yang paling dinantikan. Sebab ada harga diri yang sangat dipertaruhkan para pemain timnas Indonesia di laga tersebut. GBK yang memiliki kapasitas mencapai 78.000 penonton dipastikan akan penuh sesak. Hal ini lantaran akun resmi timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa tiket untuk menonton laga tersebut sudah tidak tersedia lagi. Semuanya sudah diborong oleh pencinta sepak bola di tanah air. Ya, PSSI membuka penjualan tiket sejak Selasa kemarin. Tak membutuhkan waktu yang lama, tiket langsung habis dalam sekejap. Padahal harga yang ditawarkan PSSI terbilang mahal, naik cukup tinggi dari harga sebelumnya saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi.
Meski begitu, PSSI mengaku harga yang ditawarkan saat ini normal, sebab saat melawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI memberikan promo sebagai peluncuran Garuda ID. Timnas Indonesia sendiri tentu butuh kemenangan di laga ini buat menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Begitupun dengan Bahrain, sehingga pertandingan ini akan sangat seru untuk dinikmati di akhir bulan Ramadan nanti. Seperti yang diketahui, jajaran kepelatihan skuad Garuda serentak berada di Jakarta pada Februari lalu. Jajaran pelatih tersebut adalah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanjat, dan Gerald Vandenberg. Bukan tanpa alasan, para pelatih tersebut memiliki tugas penting di Indonesia. Mereka diwajibkan mencari pemain potensial untuk dibawa masuk ke skuad merah putih. Oleh sebab itu, para pelatih tersebut acap kali terlihat di stadion guna menonton pertandingan Liga 1. Salah satu asisten yang cukup aktif memantau adalah Alex Pastoor. Bahkan, pelatih berusia 58 tahun itu terbang menuju Maluku Utara untuk menonton pertandingan Maluku United. Ia juga ditemani oleh Danny Lanjat saat menyambangi kawasan Indonesia bagian timur tersebut. Namun saat ini, jajaran pelatih timnas Indonesia telah kembali ke negaranya yakni Belanda. Sebelum pada pertengahan Maret nanti, mereka akan kembali untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Selama berada di Belanda, Alex Pastoor sendiri acap kali mendatangi sebuah sesi wawancara. Dalam wawancara tersebut, Pastoor memberikan pengalamannya menonton sepak bola di Indonesia. Menurutnya, ia seperti masuk ke dunia baru pada saat itu, sebab banyak hal yang belum pernah dirasakannya justru terjadi di Indonesia. Salah satu yang ia rasakan adalah merasakan pengawalan dari pihak kepolisian. Sejatinya, pengawalan polisi sudah sering terjadi di Indonesia. Hal itu guna menambah keamanan bagi orang-orang penting, khususnya pelatih tim nasional. Hal ini tak terlepas dari tingginya fanatisme para supporter terhadap timnas Indonesia. Apalagi, fans timnas Indonesia acap kali berbuat nekat dan bahkan bisa menerobos ke hotel demi bisa bertemu dengan para pemain maupun dengan pelatih. Namun, dalam konteks ini, Pastoor merasa hal tersebut tidak pernah terjadi selama ia berkarir di Belanda. Selain itu, ia juga memuji orang-orang yang tinggal di tanah air. Ia menjelaskan bahwa seluruh masyarakat sangat menerima kedatangannya dan jajaran kepelatihan yang lainnya. Mungkin saya telah mengirim pesan ke beberapa orang bahwa saya melangkah ke dunia yang benar-benar baru dan berbeda yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Misal, kami menyaksikan pertandingan liga kemarin, kami dikawal oleh polisi bersepeda motor untuk memberi gambaran lalu lintas di Jakarta yang cukup ramai. Tapi kemudian mobil kami berkendara di belakang polisi bermotor itu agar sampai tujuan. Kami selalu mendapatkan keamanan di sana dan kemanapun Anda pergi, pintunya sangat terbuka, ungkap Alex Pastoor. Calon pemain timnas Indonesia, yakni Dean James, mengaku bahwa ia ingin berkarir di kompetisi tertinggi di dunia, yakni Premier League. Saat ini, Dean James tengah membela salah satu klub asal Belanda. Ia sudah 2 tahun lamanya membela Go Ahead Eagles. Ya, Go Ahead Eagles mendatangkan pemain keturunan Indonesia itu pada 18 Juli 2023. Pemain yang kini berusia 24 tahun tersebut dikontrak selama 5 tahun. Artinya, kontraknya baru akan berakhir pada 30 Juni 2028 mendatang. Kendati masih memiliki kontrak panjang bersama tim berjuluk The Coward, Dean James mengaku punya mimpi besar. Mimpinya itu baru-baru ini diungkapkannya dalam sesi wawancara di kanal YouTube Go Ahead Eagles. Dalam wawancara itu, ia mengaku tujuan terbesarnya adalah berkarir di Liga Inggris. Seperti yang diketahui, Liga Inggris adalah kompetisi top di dunia. Bahkan menurut data Transfermarkt, Liga Inggris menempati peringkat pertama dalam daftar kompetisi terbaik di Eropa. Jadi wajar saja apabila Deans mengidam-ngidamkan berkarir di Inggris. Kendati demikian, ia masih sadar bahwa menggapai mimpi itu tidak mudah. Terlebih lagi, saat ini usianya masih muda dan memiliki perjalanan yang panjang. Jadi ia tidak khawatir mimpinya itu terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan utamanya adalah saya benar-benar ingin bermain di Liga Inggris. Ya, tapi masih ada beberapa langkah untuk itu. Jadi, itu membutuhkan sedikit waktu, ungkap Dean James.